Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sore hari ini kita sepakat, kita ada di sini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Sebuah kemurahan, sebuah anugerah kalau kita boleh sehat, kita ada di tempat ini. Kita berkumpul bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kita percaya yang ada hanya kebaikan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami sungguh bersyukur sore hari ini karena kemurahan dan kebaikan-Mu kami ada. Kami ada di tempat ini Tuhan. Untuk sebentar kami memberikan tubuh, jiwa dan roh kami. Puji-pujian kami, penyembahan kami hanya bagi Engkau. Mari Bapa, dengan segala kerendahan hati kami minta ampun untuk segala dosa kami, pelanggaran kami, kesalahan kami, kekurangan kami. Aba ya Bapa, mari layakkan kami masuk hadirat-Mu. Layakkan kami menikmati hadirat-Mu sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Karena penebusan-Mu di atas kayu salib, kami memiliki pengharapan akan kehidupan kekal bersama-sama dengan Engkau. Amin. Saat ini saat indah, kami datang di hadapan Tuhan, menaikkan nyanyian kami dari segenap hati kami yang paling dalam, hanya bagi Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat indah
sukacita di tempat ini. Kita di tempat ini karena Tuhan yang memilih, Raja yang memilih. Amin. Haleluya. Mari lambaikan tangan buat Dia. Hallelujah.
kami Tuhan, menjadi bejana seperti yang Tuhan mau. Bentuk kami menjadi alat seperti yang Tuhan kehendaki. Kekuatan di jiwaku, ketenangan bagiku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Sungguh di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk kekuatan di jiwaku, ketenangan bagiku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Sungguh di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk kemuliaanmu, mengiringku seumur hidupku. Saya kita semua bangkit rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam
kasih Tuhan untuk sore malam ini. Kami bersyukur Kau menjagai kami hari demi hari. Kau berikan kami kesehatan, kekuatan, dan juga masih memuji, menyembah Engkau, Tuhan yang hidup, Bapa pencipta langit dan bumi. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir pada sore hari ini Tuhan. Kami percaya ini adalah waktumu, kairosmu, secara khusus untuk JKI Boss Blessing Family ini Tuhan. Dan biarkan melalui apa yang akan kami lakukan pada peresmian sore hari ini, Engkau memberkati dengan limpah-limpah. Mengembang ke kanan dan ke kiri, utara, timur, selatan, dan barat. Kami percaya Engkau yang memampukan itu. Bukan hamba-Mu, juga bukan hamba-hamba pendeta-pendeta yang lain, tapi karena Engkau semata-mata. Tolong sekali lagi, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Manusia tidak hanya hidup dari makanan jasmani, tapi manusia hidup oleh karena firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Tolong hamba-Mu dalam menguraikan, berikan hikmat marifat juga pada setiap kami semuanya. Roh Kudus, kami undang untuk Engkau ada bersama-sama dengan kami. Halos Parakletos selalu menyertai dan memberikan kami hikmat. Terpujilah Engkau. Berkati lingkungan Pondok Nirwana ini Tuhan, daerah Gedang Baru dan sekitarnya ini dengan Shalom-Mu. Kami bersyukur masih bisa beribadah dengan baik, tidak mengalami sesuatu yang mengganggu akan ibadah pada sore hari ini. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Iya. Shalom semuanya. Shalom. Iya. Ketemu teman-teman lama ya di sini ya. Mungkin kalau boleh tahu teman-teman yang akan ditahfizkan bisa maju ke depan ya. Ada kursi kosong ya. Jadi mungkin nanti tamu yang lain seandainya terlambat, jadi mereka bisa mengisi yang di belakang ya. Pak Gembala, Pak Hendra dengan istri, lalu Pak Sony, ada ya Pak Sony. Pak Sony mana? Oke, bisa maju di depan aja. Kalau di belakang nanti penjaga pintu dipegang nanti. Iya. Istri juga boleh diajak. Ibu Yeni Novita. Ibu Yeni. Saya. Oke. Oh iya. Ibu Yeni dengan Pak Sony ya. Oke. Pak Yusak Triwidabdo. Oke, bisa ada di depan, bisa diisi ya. Lalu Pak Gunadi Andreas. Pak Gunadi Andreas. Oke, bisa maju, masih ada kursi kosong ya. Lalu Pak Nathanael Triyono. Oke, iya. Pak Lukas Mujiarto. Oke. Pak Tumpal Sihota, Horas ya, Horas ini ya. Ibu Risyana, oke, sama Pak Singgih ya. Lalu Pius Laya, oke, paling muda ini ya. Saya bersyukur Ibu Bapak sempat terjadi COVID, jadi kita masih tetap bersyukur ya. Sebab dulu rencana nggak salah bulan April atau apa itu dulu ya Pak Indra ya, kalau semuanya beres maka bulan April akan ada peresmian di sini, sekaligus juga ada di satu gereja yang di ITC itu saya lupa namanya juga iya apa itu Efrata atau apa itu ya. Ternyata ada COVID, akhirnya tertunda-tunda sampai beliau juga bingung. Pak Wesley sudah bersyukur karena Pak Wesley sudah aman. Februari itu kita dalam tanda kutip kita resmikan ya. Yang di sini masih belum. Saya juga nggak berani karena apa? Karena itu melanda tidak hanya seluruh Indonesia tapi juga seluruh dunia ya. Saya bersyukur pendeta-pendeta di sini masih sehat semua ya. Nathanael ya, Pak Hendra juga, lalu masih seger buger ya. Jadi kuat-kuat kita di Jawa Timur ya. Saya rasa di Pati ada yang meninggal, di Tegal ada yang meninggal, di Jakarta ada yang meninggal, itu kena COVID semua ya. Jadi
sempat khawatir ya. Jadi saya pun nggak bisa pergi jauh-jauh, selalu ada Perdana Menteri yang ngawasi ini Bapak, jadi nggak bisa pergi-pergi. Oh hati-hati ya kok ya, aku nggak mau jadi janda, dia bilang gitu. Oh ya enggak lah, percayalah kalau kita melayani Tuhan itu Tuhan pasti jaga dan pelihara ya. Tapi bukannya kita juga menantang ataupun mencobai ya, enggak lah, kita dijauhkan seperti itu. Pak Indra akhirnya datang ke Salatiga, saya sempat, wah ini luar biasa ini, nyetir sendirian ini ya. Kalau dulu Pak Singge sama Ibu Risiana sama Pak Ferry ya, itu sama satu tim, itu enak, itu satu mobil omong-omongan orang 7 orang 8. Pak Indra berdua aja sama istri, dan Pak Indra usianya sudah 27 lebih, itu nyetir sendirian. Saya khawatir kalau ada di jalan-jalan ada apa-apa, saya juga tanggung jawab nanti. Iya dong, mau kemana? Saya mau ketemu Sinode, ketemu Pak Edi. Ternyata Pak Edi kan di Amerika, jadi nggak bisa apa-apa, jadi harus saya yang nemoni bertemu, dan saya bersyukur lah, luar biasa ya. Mungkin karena makan kodok itu kali ya, jadi seger ya. Saya tawari, Pak Hendra mau makan apa? Senangannya swike. Oh iya ada di sini. Jadi kalau Bapak yang pengen swike, ayo ke Salatiga. Itu. Iya, jadi bersyukur akhirnya bisa ketemu dan beliau menyerahkan semua sertifikat. Dan saya lihat Pak Hendra luar biasa sekali. Karena apa? Kalau tadi saya bilang itu umurnya 27 lebih, masih nyetir sendirian 2 kali Bapak. Saya sampai mikir, ini maaf kata teman-teman yang di sini pendetanya yang muda-muda itu kemana ya? Kok nggak nemenin, saya bilang gitu. Jangan dong. Iya. Lo nggak diajak? Oh iya wes nggak apa-apa. Kalau nggak diajak itu lain perkara, itu ada rahasia khusus gitu. Oke lah, kita nggak apa-apa. Tapi sebaiknya ada teman untuk istilahnya ya gantian gitu ya. Tapi beliau kondisinya luar biasa karena mantan itu luar biasa, mantan pembalap, jadi masih enteng bagi beliau ya. Tapi saya warning ya, kemarin juga ternyata waktu ketemu saya berapa minggu yang lalu pergi lagi sekalian ke Jepara. Padahal kalau macet dari Salatiga ke Jepara itu lebih cepat Salatiga ke Surabaya. Halo, ya jaraknya cuma dari Salatiga Jepara itu 100 kilo, tapi kalau macet sampai 3-4 jam. Ya karena ada jalan yang di itu ya, di buka tutup itu di Pantura ya. Tapi kalau Surabaya sini ya maksimum 2,5 jam, 3 jam. Tapi beliau sudah dengan selamat tiba di Jepara dan akhirnya tiba di sini dengan istri, dan akhirnya saya berkata sama beliau, ya wes oke, kalau gitu tanggal 15 November ya. Inginnya Oktober kemarin karena ulang tahunnya Pak Hendra, betul ya? Tapi tidak bisa. Ya oke Pak Hendra, tidak apa-apa Pak, karena ini masih hitam matanya gitu. Iya, saya pasti Perdana Menteri ngerem saya, nggak mungkin saya bisa pergi juga. Akhirnya inilah kita bisa bersyukur untuk meresmikan akan JKI Bos Blessing Family ya. Saya sempat bingung kok dinamakan bos itu apa. Saya pikir wah ini bos, wah kalau bos ini lopan ini ya. Wah kalau lopan mana bisa melayani jadi hamba, betul Bapak ya? Karena lopan kan bukan hamba, bukan dulos ya, ya bos ya. Ternyata ada artinya. Apa itu Pak? Bawa orang supaya selamat. Wah, tepuk tangan dan Tuhan Yesus. Saya tahunya itu waktu saya tanya sama Pak Hendra, Pak ada tema khusus apakah Pak untuk ini? Tidak ada, wis nama aja bawa orang supaya selamat. Kok? Tapi oh iya depannya kan BOSS. Wah ini filosofi tingkat tinggi Bapak ini. Ya, JKI ini luar biasa. Ada yang namanya JKI muda. Ya, itu juga ada artinya. Lalu ada lagi JKI FLTF ya, Five Love to Face. Ada lagi GCDC. Wah namanya nggak karu-karuan nih Bapak. Jadi sepertinya nggak seragam ya. Tapi saya percaya hatinya tetap melayani Tuhan, itu yang penting ya. Dan akhirnya saya bisa hadir di sini dengan istri tercinta ya. Linda, ayo berdiri nggak apa-apa. Ya, dilepas maskernya juga boleh. It's okay. Ya. Puji Tuhan ya. Kemarin saya sudah meresmikan, mentabiskan 2 pendeta juga di itu Simokerto ya. Jadi salah satu persekutuan lalu sudah gabung dengan kita dan luar biasa mereka bersyukur karena akan dapat tanah hibah mungkin 21 kali 20 atau 21 kali berapa di daerah perapatan pantai. Semuanya sudah disediakan. Gedungnya tinggal pakai aja. Waduh ya bersyukur.
ya, namanya JKI Proskuneo. Ya. Udah nggak apa-apa. Kalau memang itu bagian berkat Tuhan, pasti Tuhan akan buat itu mudah. Kalau tidak, ya berdoa aja, nanti Tuhan pasti akan ganti yang lebih lagi. Jadi kita tidak usah terlalu ngoyo, ya. Istilahnya takkan lari, gunung pun juga akan terkejar, ya. Dan saya bersyukur di tempat ini tidak secara langsung boleh dikatakan Pak Adi itu ternyata kenal lama dengan Pak Hendra. Jadi nggak salah Januari kemarin waktu saya kemari ke Surabaya, terus janjian dengan Pak Hendra, terus ternyata omong-omong, ya, ternyata sama-sama dari Jepara, betul ya. Mungkin Pak Hendra juga baru kali itu ketemu Pak Adi. Iya, betul ya Pak ya? Iya. Jadi sempat ngomong-ngomong, oh iya pakai nama ini sudah tahu, ini biasa ini orang-orang yang sudah sebaya pasti pembicaraannya masa lalu, ya itu so sweet memang. Saya menikmati aja karena suatu ketika saya juga sampai ke titik itu, ya. Kita juga semua mempunyai satu memori-memori masa lalu yang indah, ya. Saya bersyukur Pak Adi Sutanto juga saya beritahu, Pak Adi ini oke deh, nggak apa-apa tapi hati-hati ya, jangan sampai istilahnya nanti jadi korban, ya, karena kita boleh dikatakan menghadapi musuh yang sepertinya tidak kelihatan dan banyak sekali orang-orang yang pendeta-pendeta yang gugur karena COVID-19 ini, ya. Tapi kita bersyukur Ibu Bapak di tempat ini, saya, istri dan juga keluarga diberi kesehatan oleh Tuhan, ya. Kesehatan itu penting, ya. Sehat itu mahal, betul? Sakit lebih mahal lagi, Ibu Bapak, ya. Karena itu kita harus menjaga hati, jaga diri, jaga fisik kita, ya, seperti yang sudah diwajibkan oleh pemerintah, ya. Kita akan membuka bersama-sama dalam satu ayat, satu kitab di dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal yang ke-12, ya. Hanya 3 ayat, ya. Kita mungkin nanti akan baca. Saya baca ayat yang pertama, Ibu Bapak kedua, ya. Nanti saya tutup dengan ayat yang ketiga, ya. Nasihat supaya bertekun dalam iman, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Silakan. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dulu saya sempat bingung bertanya-tanya, kok ini luar biasa ini, ya. Jadi apa yang ditulis oleh di dalam Ibrani, pencatatnya siapa yang menulis? Shalom, halo, siapa pengarang buku Ibrani? Paulus. Betul. Cirinya Paulus dari mana taunya? Perlombaan, ya. Tapi ciri yang jelas dari Paulus, setiap tulis kalimat dia selalu kasih karunia, salam sejahtera, itu. Jadi dia punya ciri. Kalau Yohanes dia rasul kasih, berbicara kasih. Tapi kalau Paulus dia memang boleh dikatakan salah satu, maaf kata, pembunuh, atau mungkin pengkhianat, atau mungkin penganiaya. Tapi oleh Tuhan dia dipakai menjadi berkat yang luar biasa. Betul? Walaupun dia bukan hitungan dari ke-12 murid Tuhan Yesus, tapi dia dimasukkan oleh Tuhan Yesus sendiri, saya percaya. Ya, kalau zaman dulu mereka kan harus dibuang undi untuk menggantikan Yudas, ya. Akhirnya yang terpilih si Matias. Tapi di dalam kitab suci Matias sudah tidak disinggung lagi. Hanya dibuang undi, jatuhlah pada Matias. That's it, Matias selesai. Tapi Saulus berubah jadi Paulus. Ternyata dia yang dengan api yang menyala-nyala melayani Tuhan sampai kepada orang-orang kafir, yaitu orang-orang
Yunani. Karena itu akhirnya Injil bisa sampai ke Romawi, ke bangsa kafir, bangsa yang tidak dipilih oleh Tuhan Yesus. Karena Yesus hanya datang untuk melayani bangsa Israel, bangsa Yahudi. Ya, 12 murid semuanya adalah orang Yahudi. Paulus pun juga orang Yahudi, tapi dia sudah masuk bangsa warga negara Romawi. Jadi dia bisa untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Romawi yang dalam tanda kutip orang kafir. Ya. Dan luar biasa dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Paulus mengatakan bagaimana kita itu dikelilingi oleh banyak saksi bagaikan awan. Ibu bapak, kemanapun kau pergi pasti ketemu awan. Betul? Ya udah, di seluruh dunia lah, ya, di tengah laut yang luas, di puncak gunung yang tinggi, engkau bisa melihat awan. Dan awan-awan itu adalah saksi. Awan-awan itu adalah tidak secara langsung tokoh-tokoh iman yang sudah dipakai oleh Tuhan untuk menjembatani dari generasi ke generasi sampai pada zaman Tuhan Yesus, sampai pada zaman murid-murid, bahkan sampai saat ini kita hidup. Itu awan yang mengelilingi kita. Karena itu orang-orang yang dalam tanda kutip saksi-saksi iman, jelas mulai dari Ibrani pasal 11 itu banyak sekali ya. Mulai dari Abraham, Henok, ya, itu dibaca semua ya. Mereka adalah boleh dikatakan heroes of faith, pahlawan-pahlawan iman yang sudah gugur. Mereka menyaksikan kita. Bukan hanya menyaksikan kita, tapi mereka juga menantikan kita. Karena itu dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Yang pertama, marilah kita tinggalkan beban dan dosa. Tidak perlu jabatan kanan kiri, katakan, marilah kita tinggalkan beban dan dosa. Ya, tinggalkan itu semua. Karena apa? Karena kalau tidak, maka itu akan menghambat hidup kita. Menghambat kemana kita pergi, kita akan terblok, tidak bisa melangkah, tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Tanggalkan. Paulus hebat, ya, boleh dikatakan satu-satunya murid Tuhan Yesus dalam tanda kutip yang dalam sebagai warga negara Romawi, dia punya first class citizen. Zaman dulu bangsa Romawi is the best. Orang sebagai warga negara Romawi tidak berani macam-macam. Kalau Yahudi masih dianggap dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi dengan background dia orang Yahudi, suku Benyamin, Saulus jadi Paulus, lalu dia menjadi warga negara Romawi, dia tinggal di Antioquia, ya. Itu satu tempat di sekarang wilayah Turki. Disitulah akhirnya si Paulus ini bisa belajar banyak dengan Gamaliel, dan dia juga guru dari belajar dengan orang-orang Sanhedrin, ya, sebagai tokoh 72 penatua. Dan hebat sekali, karena apa? Karena Paulus dia bisa bahasa Ibrani pasti, ya, karena bukan hanya Ibrani, tapi juga bahasa Yunani. Yunani dia bisa mengerti, karena zaman dulu itu menjadi satu masih pengaruh dari Yunani, yaitu Helenis itu masih masuk. Kemudian Romawi dia juga menguasai. Orang Ibrani mereka hanya bisa bahasa Ibrani. Tidak mungkin dia punya bahasa Yunani ataupun Romawi seperti Paulus. Paulus high educated, ya, dia pintar sekali dan dia bukan murid sembarangan. Dia juga bisa bahasa Aramik. Zaman Tuhan Yesus waktu itu, ya, Syria, ya, Syria Aramik semacam itu dia mengerti, jadi hebat. Yang sayangnya aja dia nggak bisa bahasa Surabaya, gitu bahasa sayangnya. Kalau Lemak itu nggak ngerti dia, Sekelangkong, Tore-tore nggak ngerti dia. Apalagi Boras, wah nggak tahu dia, gitu. Tapi luar biasa, saya kagum dengan pribadi Paulus. Lepas dari masa lalu, tapi dipakai oleh Tuhan. Kemudian dia menuliskan ini, marilah kita menanggalkan beban dan dosa. Beban dan dosa itu merintangi hidupmu. Saya percaya kita semua mempunyai beban, Ibu Bapak. Ada yang nggak punya beban? Bohong, pasti.
Pensiun pun, walaupun kau sudah pensiun, engkau masih punya beban. Ya mungkin bebanmu itu cucu, mungkin gitu ya, atau mungkin jadi ketua RW, ya, gitu. Itu satu beban, tanggung jawab. Tapi bukannya itu membuat kita mundur, tapi itu membuat hidup kita itu menjadi bertanggung jawab, dan kita masih bisa disiplin, kita masih hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Paulus. Dan Paulus boleh dikatakan salah satu murid yang dalam melakukan mentaati hukum Taurat dikatakan tidak bercacat. Hebat sekali. Ya, dia mengatakan sendiri, aku dari suku Benyamin, dalam mentaati Taurat aku tidak bercacat. Penganiaya jemaatku, tapi semua yang dulu kuanggap keuntungan sekarang kuanggap sebagai sampah, karena pengenalan akan Kristus lebih mulia. Wah, beda dengan perkataan Petrus. Ya maaf kata Petrus, karena dia penjala ikan, tidak punya pendidikan tinggi. Ya dia tiap hari ketemu ikan, mungkin ikan lele, mujair, apa seperti itu ya. Nggak bisa dia seperti Paulus yang high level, high intellect. Tapi Tuhan pakai siapapun juga. Dr. Lukas juga beda lagi cara pembahasannya. Matius memungut pajak, dia juga beda lagi kalimat-kalimat intonasinya. Jadi masing-masing itu melengkapi, menjadi sinkron, menjadi harmoni di dalam Kristus. Dan saya bersyukur di tengah-tengah kritis ataupun krisis dan persoalan yang ada, selalu dimunculkan pemimpin-pemimpin yang baru. Amin. Contohnya Pak Hendra. Seandainya dulu bulan April, saya jamin Pak Hendra dengan istri aja yang diresmikan, dibaptiskan. Betul ya Pak ya? Tapi karena diundur kurang lebih 7 bulan, bawa berapa? 9 orang atau berapa ini? Gerbongnya jadi banyak. Betul. Dan saya pun nggak apa-apa sih. Ya, Pak Adisi berkata, jangan sampai gerejanya itu banyak pendeta, tapi nggak ada cabang, nggak punya pos PI, orang-orangnya tidak diutus. Jangan. Ada itu. Gerejanya kecil, jemaatnya nggak salah 20 atau 30, pendeta mudanya 10. Langsung ditegur oleh Pak Adi, kalian ini loh mau anu sendiri ya, gitu, mau debatan sendiri, enggak, harus dikirim ya. Akhirnya singkat cerita ya mereka sih tetap didoakan, diutus untuk mereka bisa pelayanan ya. Dan saya rasa saat ini mungkin ya tidak terlalu banyak ya di Jakarta itu, dan saya percaya di Surabaya pasti banyak ladang sudah menguning ya. Ke Madura aja itu sudah luar biasa sekali Bapak. Itu bawa orang bos tadi itu ya, bawa orang-orang itu untuk selamat ya, itu datang mengenal akan keselamatan. Ada beban di dalam hidup yang memang sepertinya itu membuat kita itu berat. Tujuannya apa? Tujuannya saya percaya itu untuk melatih iman kita, melatih sikap kita, karakter kita, melatih keberadaan kita. Kalau kita tidak mempunyai beban dalam hidup, ya kita kesera-sera ya, zaman dulu ya, kesera-sera, gelundung-gelundung mau dewe gitu aja saudara. Nggak bisa, kita nggak teratur, nggak terkontrol ya. Tapi kalau kita mempunyai satu beban, itu hidup kita akan bisa ada rem, tidak secara langsung. Waduh, ada satu beban, ada satu tanggung jawab, ada satu yang tidak boleh aku langgar. Nah, itu diingatkan oleh Paulus. Tanggalkan beban itu. Saya percaya beban itu banyak sekali. Mungkin rasa penyesalan itu juga beban. Ada orang yang menyesal dalam hidup, terus berlarut-larut, tidak bisa melepaskan penyesalan itu, akhirnya hancur. Nah, bukan hanya penyesalan, kegagalan pun juga sama. Itu juga bisa menjadi beban. Dulunya gagal, sekarang gagal ya. Dia bilang bukan hanya sioswe tapi taswe katanya gitu ya. Swe itu kan sial ya. Jadi waduh, si katanya seperti itu. Ada seperti itu. Itu adalah satu beban. Kecil ya. Kelihatannya sederhana. Kemudian rasa bersalah, guilty feeling. Kita terus tertuduh, rasa bersalah, over responsibility, tanggung jawab semuanya harus satu orang. Itu pun juga satu beban. Maaf kata kalau kita over responsibility, umur kita nanti cepat pendek. Betul. Saya diingatkan itu. Pak Adi juga ngomong,
Udah, kalau sudah nggak bisa dianu ya sudah, biarkan aja, biarkan yang lain, karena itu memang bukan bagian kita. Kalau nggak umur kita pendek, nanti kita nggak bisa mencapai garis akhir. Jadi pendelegasian, jadi beliau selalu mendelegasikan pada teman-teman ya. Itu sudah menjadi satu style. Sebab kalau enggak, hidupmu kau akan semuanya harus pada engkau sendirian. Ya, engkau akan hancur, nggak kuat sendiri, stres sendiri ya. Engkau akan menganggap orang lain nggak bisa, semuanya harus bergantung pada satu orang, nggak bisa. Ya, saya sering singgung kita ini bukan Superman, tapi super me. Ya. Superman, wah terbang hebat, lihai, Wonder Woman juga luar biasa. Tapi saudara, kita melayani Tuhan bukan seperti itu. Kita super me, kita diinjak hancur. Disenggol gini aja kadang-kadang itu, masih marah. Jabat tangan, nggak ketemu face to face gitu aja, melengos sedikit bisa marah. Senyum ininya miring sedikit aja, aku diinyek, mungkin gitu saudara. Jangan, kita nggak boleh seperti itu. Kita itu masih hancur, rapuh. Karena itu kita perlu tim untuk bergandengan tangan. Karena itu Pak Hendra mengajak teman-teman yang banyak sekali ini untuk istilahnya melayani, menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, sehingga beliau bisa konsentrasi pada yang lain ya. Kita semua dari berbagai background yang berbeda, latar belakang, pendidikan, cara hidup, pengalaman kehidupan, it's okay, nggak apa-apa. Tapi yang penting kita sama-sama melayani Tuhan, kita datang pada Tuhan, kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Tunduk pada pemimpin, penting sekali. Ketaatan kepada pemimpin itu penting. Obedience is better than sacrifice. Ketaatan kepada pemimpin lebih penting dari persembahan. Ya, Saul raja itu akhirnya dia ditolak karena dia tidak taat. Tapi kalau dia tunduk, hidup kita juga sama. Selama kita mau tunduk, kita mau belajar, nanti ada waktunya. Dengan proses yang sudah kita lalui itu, waktu itu menguji, Tuhan akan menampilkan engkau di dalam pelayanan. Pasti. If you stand in private, kalau kita berdiri dalam private, kesendirian, kesunyian, engkau bertahan, engkau dibentuk. Nanti engkau akan perform di publik. Engkau akan, kalau sudah kuat, sudah tiba waktunya, engkau akan tampil di depan umum dengan sendirinya. Gak usah memaksa-maksa, gak usah meminta-minta. Betul. Karena apa? Karena Tuhan yang sudah mengatur itu semua. Tapi kalau masih belum mampu, ya oleh Tuhan, ya kita harus belajar, harus mau untuk diproses, dibentuk, ditegur, sehingga hidup kita nanti bisa serupa seperti Tuhan Yesus. Ya. Tinggalkan beban dan dosa. Beban mungkin dibawa bisa cari banyak itu ya, macam-macam ya. Dosa itu jelas pelanggaran firman Tuhan. Ya. Mencuri, membunuh, berzina, apa yang seperti itu sudah jelas. Kita harus meninggalkan itu semua, mengakui dosa kita, minta ampun pada Tuhan, maka Dia adalah Bapa yang baik dan Dia akan mengampuni kita dari segala dosa dan kesalahan. Ya, 1 Yohanes. Ya. Lalu kapan hari waktu saya pelayanan di Solo, mereka sedikit konflik Pak. Karena apa? Ajaran yang boleh dikatakan baru bagi mereka, yaitu hyper grace. Ya, betul ya? Wah, ini Pak, ini waduh, saya bilang, itu yang ngomong siapa? Tim atau siapa? Oh Pak, masih belum, bukan jadi tim pengembalaan. Oke, kalau bukan tim pengembalaan ya gampang. Ya tolong dah, kamu jangan itu, mendingan cari yang lain aja ya. Kalau tim pengembalaan ya harus kita omongin dengan baik ya. Sebab kalau kita mengikuti hyper grace, yang namanya hyper pasti keblinger, over ya. Segala sesuatu yang lebih nggak baik Bapak. Ya, minum aja kebanyakan, minum apalagi minum gula, air putih aja kebanyakan pasti bisa ngurus juga ya, walaupun itu untuk membersihkan ya. Makanan tiap hari makan pecel terus nggak baik. Sama, grace anugerah Tuhan itu sudah diberikan dengan utuh, dengan sempurna, dengan kematian Yesus. Kalau kita sudah menerima, itu berarti hidup kita harus mengikuti apa yang Tuhan sebagai Raja, Tuhan sebagai pemimpin. Dan jangan kita menyalahgunakan kasih karunia Tuhan itu.
Kalau itu kita salah gunakan, maka nanti kita berbuat dosa. Oh, aku masih sudah diampuni kok, aku nggak perlu mengaku dosa. Nah, seperti Hyper Grace ini ya, tokonya mungkin Bapak tahu di Singapura, siapa namanya? Joseph Prince ya, Joseph Prince sama siapa itu. Nah, karena kalau Hyper Grace itu bisa terjadi dalam hidup kita, maka kita bisa mengabuse, dalam tanda kutip, license to sin, izin, sepertinya mendapat izin untuk kita berbuat dosa. No, karena kita di dalam Tuhan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah muncul, dan dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Amin. Itu harus kita tinggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Kalau beban dan dosa itu kita tinggalkan, kita akan bisa mencapai yang Tuhan mau. Ibu bapak mungkin pernah dengar ilustrasi orang yang jualan di gunung itu, dia biasanya kalau ke pasar jualan kentangnya dipikul ya, pagi dia harus jualan kentang ya, sambil jalan ya. Suatu ketika ada mobil yang lewat ke pasar juga, Pak ayo mau kemana? Ke pasar, ayo Pak ikut sama saya, mobil saya kan di belakang ada tempat. Oh oke, terima kasih Pak, matur suwun. Bapak ini naik, waktu sudah di mobil masih mikul loh Pak. Dilihat oleh yang punya mobil, loh Pak ngapain Bapak masih mikul? Enggak apa-apa, saya terima kasih sudah dinaik mobil aja bersyukur Pak. Itu beban itu masih dipikul, seharusnya dilepas, betul? Sehingga dia bisa bebas, dia bisa nggak sampai pegel itu pundaknya, dia bisa berkarya dengan lebih lagi. Kita terkadang juga seperti itu, beban itu masih kita pikul. Padahal firman Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Orang kalau lega itu, aduh enak ya. Tapi kalau nggak lega, berdedek, penasaran, betul, sampai seperti itu. Jangan. Kita melayani Tuhan juga sama. Tuhan akan berikan kelegaan. Sukarela, sukacita, tanpa paksaan, tanpa intimidasi, kita melayani Tuhan. Dengan begitu, hidup kita bisa akan menjadi maksimal. Ya, latihan badani terbatas gunanya. Ya, untuk latihan fitness, latihan bela diri, latihan apa itu terbatas. Tapi ibadah itu mengandung janji, janji yang kekal, janji yang abadi. Karena Dia Tuhan, the promise keeper. Tuhan yang berjanji dan Dia yang akan mengenapi janji itu dalam hidup kita. Yang pertama, tinggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi. Yang kedua, marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi Paulus mengatakan kehidupan kita itu seperti perlombaan. Orang yang harus bertanding. Dia mengerti kalimat ini karena apa? Ya karena dia mengerti Yunani, Helenis, ya, mulai dari Alexander the Great sampai Romawi, ya. Kehebatan Romawi itu meniru Yunani. Ibu bapak, di Romawi itu banyak sekali situs-situs sejarah. Mungkin saya rasa hampir 100 situs sejarah yang sangat terkenal di seluruh dunia. Tapi sebelum Romawi bisa mencapai itu, mereka belajar dari Yunani. Karena Yunani itu hebat. Ada Plato, Aristoteles, Socrates, ya, Homer, ya, itu tokoh-tokoh yang hebat sekali. Dan itu bangunan-bangunan di dunia yang bagus-bagus itu kebanyakan niru dari Athena, Parthenon itu, kuil segala dewa itu yang dipakai sebagai semacam gedung White House dengan pilar-pilar banyak itu Yunani semua. Jadi Yunani itu sangat-sangat hebat waktu itu. Dan Romawi meniru, ya, kehebatan Yunani tentu karena Alexander the Great, salah satu jenderal yang hebat, yang masih muda, ya. Tapi akhirnya dia mati muda, kemudian terjadi kevakuman, masa kekosongan, lalu Romawi masuk, Julius Caesar, dia meniru model dari Yunani, dan akhirnya Romawi menjadi orang yang hebat. Dan Paulus mengerti perlombaan itu, lari maraton, zaman dulu itu Olimpiade. Itu negara Indonesia belum ditemukan, sudah ada itu. Sebelum Tuhan Yesus itu sudah ada itu. Sudah ada, Olimpiade itu sudah ada. Dan orang yang ikut Olimpiade, ikut perlombaan harus warga negara. Kalau bukan warga negara tidak boleh.
Dan itu kebanggaan karena mereka berhak untuk ikut lari setahun sekali itu ya, untuk mereka berlomba lari maraton 42 sekian kilometer itu dari kota satu kota maraton sampai sampai Athena, itu jaraknya 42 sekian kilometer. Itu yang dipakai menjadi standar. Dan Paulus mengerti peraturan-peraturan sebagai seorang olahragawan. Dia katakan untuk dia itu berlomba dengan tekun dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita. Karena itu dalam 1 Korintus pasal 9-10 dia katakan juga bagaimana aku itu bukan seperti seorang petinju yang sembarangan memukul. Aku bukan orang yang tidak mengerti tata tertib dan peraturan, tapi dia mengerti persis. Dia perlu untuk berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan itu. Kita semua mempunyai satu kewajiban untuk berlomba menjaga iman kita agar jangan sampai gugur. Sebab kalau enggak, kalau kita mengawali di dalam roh, mengakhiri di dalam daging, kasihan kita tidak mendapatkan mahkota nantinya. Sampai di sana maaf kata gundul pacul gitu seperti itu. Loh kok gundul? Oh berarti dia nggak dapat mahkota dia. Ya lumayan lah gitu ya. Tapi masing-masing kita nanti punya mahkota ya. Pak Nathan ini luar biasa. Ini mantan juara bulu tangkis itu Bapak. Betul Pak Nathan ya? Wah pialanya itu bertumpuk-tumpuk. Wah sampai beliau berkata sudah gitu, wah itu zamannya link switching apa itu tahu karena teman main partner. Dia berkata bersaksi, Pak waktu saya nggak punya uang atau apa itu tiba-tiba dia maaf kata kan banyak rombeng Bapak ya. Telok lemak biasanya itu mabes sih Bapak ya, tahu ya rombeng ya. Mabes tahu ya, Madura Bersatu itu luar biasa itu. Salut itu semuanya dikuasai itu. Usahanya hebat itu. Jualan soto, jualan sate, itu pasti mabes semua itu Bapak ya. Berapa ini? Katanya pialanya yang dia itu latihan badminton bertahun-tahun dapat juara 50.000 Pak ya. 50.000. Dia kaget. Piala samene akene 150.000. Wis aku tak jadi pendeta dia bilang gitu. Ya Tuhan itu luar biasa. Lepas dari pengakuan jujur beliau akhirnya Tuhan pakai sampai sekarang jadi berkat. Dulu kita punya gereja di Sidoarjo di Tarik ya, itu dibakar segala macam. Beliau yang mengembalakan sampai sekarang ya. Akhirnya Tuhan beri karunia punya anjing yang juara dapat berapa M itu Pak ya? 7M anjing juara itu Pak. Itu tanya sama beliau rumusnya itu ya. Jangan sama saya nggak ngerti itu. Itu luar biasa. Itu satu perjuangan orang-orang dunia untuk mencapai perolehan mahkota yang fana. Tapi kita memperoleh mahkota yang abadi. Karena itu tinggalkan. Orang kalau di sini diibaratkan berlomba dengan tekun itu seperti lari estafet. Lari estafet itu ada tongkat yang diserahkan pada berikutnya lari lagi, betul ya? Mungkin berapa 400 meter ya. Itu harus cepat sprint, lari sambil bawa tongkat-tongkat. Dari saksi-saksi iman yang bagaikan awan itu sudah menaruh satu history, satu sejarah, satu pengalaman hidup, satu karakter-karakter yang sudah dilalui oleh mereka itu sampai pada kita. Dan kita harus membawa ini lari. Kita ini yang terakhir. Karena itu larinya itu lari sprint. Orang kalau lari nggak mungkin pakai baju ini, harus dilepas. Sekalian saya lepas aja Pak, panas soalnya. Iya, betul kan? Saya lari pakai ini bisa nggak? Nggak bisa, dilepas semua. Wah ini juga, oh jangan kalau ini dilepas, jangan nanti saya pikir Tarzan nanti. Lepas semua, betul? Sehingga dia bisa lari dengan, wah orang kalau lari nggak mungkin, hai, enggak, lari begitu rupa, mencapai garis air. Itu yang Tuhan mau. Dan itu yang dikatakan oleh Paulus di sini, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan untuk kita. Saya bersyukur Pak Adi Sutanto tahun ini umur 72 ya, beda sedikit sama Pak Hendra. Tapi beliau luar biasa, masih berlari dengan begitu rupa untuk melayani Tuhan. Kemarin waktu saya telepon, dia berkata, saya bisa pulang ke Indonesia. Oh, bisa aja Pak Hadi, boleh. Di karantina. Ya mungkin di karantina.
Tapi saya beritahu kalau Pak Adi nggak mau dikarantina, coba pakai SQ dari LA itu ada yang ke Singapura ke Jogja itu ada pesawat Silk Air, nggak usah ke Jakarta. Kalau ke Jakarta, waduh, dari Amerika pikirnya duitnya akeh bisa dikerjain nanti. Oh gitu ya, iya. Oh kapan rencana? Belum tahu, udah mungkin nanti Bu Adi nggak ikut dulu lah. Oh ya Pak Adi, Bu Adi jangan dulu. Nanti kalau 1 bulan sekali Bu Adi harus keluar dari Indonesia kan resiko, ya. Singkat cerita akhirnya, ya udah wis, doakan nanti saya akan cari tiket. Nah, beliau masih rindu untuk bisa ketemu dengan kita semua. Padahal kalau nanti beliau tiba di Indonesia, waduh itu wis, wih, banyak itu. Ini di pikiran saya ini ada banyak pendeta yang punya masalah Ibu Bapak, banyak sekali. Waduh, tadi pagi aja juga ada. Nanti jatahnya Pak Adi itu kalau datang. Saya biasanya kalau telepon Pak Adi, saya nggak mungkin cerita, oh Pak ini pendeta ini gini, saya nggak tega Bapak. Oke Pak Adi, semuanya sehat, baik-baik, jaga kesehatan ya, makan yang enak, nikmati hidup gitu. Oke, ya oh semuanya baik, oke ya ada yang meninggal ini, kita bantu, that's it. Tapi yang jalan itu nanti di sini. Pagi hari saya jalan-jalan sama beliau, baru di situ masuk satu-satu. Waduh, masalahnya begitu banyak. Mau membantu juga boleh tentunya. Jadi penasehat nggak gampang ya Bapak, nggak gampang, betul? Ibu Bapak punya jemaat itu aja, katakanlah jemaatnya 200 itu aja luar biasa. Pendeta kita saya rasa mungkin hampir 750 PDM dan PDT ya. Waduh, masalahnya berbagai macam. Tapi ya saya bersyukur ya, oke, ya saya tampung aja, saya kata, oh ya wes oke, nanti satu-satu baru nanti saya lempar. Sehingga tahu ya, itu ya memang seperti itulah ya, kita harus saling berbagi. Kalau Pak Adi di Amerika saya cerita gitu, nanti dia nggak mau pulang. Waduh, ini begitu banyak. Saya kadang-kadang kalau guyon sama Pak Adi, kalau saya capek di Indonesia sudah orang-orang dah kan sering telepon ya, teman-teman pasti tahu lah. Malam-malam itu seandainya telepon Pak Adi itu mesti diangkat, omong-omong, oke, datang mesti diterima ya. Barang siapapun yang datang pada Tuhan pasti kita terima, jadi selalu dia terima, nggak bisa nolak Ibu Bapak ya. Sampai akhirnya dia bilang, udah kalau saya stres saya ke Amerika aja, karena dia pulang ke Amerika. Di Amerika nggak mungkin ada yang telepon, nggak diangkat Ibu Bapak, dan Ibu Bapak nggak tahu nomornya juga. Kalau saya telepon, oh ya gimana, ada apa? Ini Pak, pendeta kita ada yang meninggal, ini gini, ada yang menikah, ini ada yang ini. Oke, dilayani aja, semua beres. Ya nggak apa-apa ini. Kalau dia di sana stres, pulang ke Indonesia, Pak. Itu tandanya. Kalau di sana sudah stres, pulang ke Indonesia, biar dia seger. Di Indonesia penuh lagi, pulang lagi ke Amerika. Saya bilang, Pak Adi, kalau sana stres, ini stres, jangan cepet-cepet pulang ke sana loh ya. Saya bilang gitu. Oh ya enggak, paling sedikit 88. Tapi bersyukur kemarin Mahathir Muhammad 92. Jadi saya masih bisa ini. Oh ya monggo, masih kuat, boleh dong jadi penasehat. Toh kita juga banyak teman-teman yang membantu. Ya, kita harus bisa untuk menjaga ketekunan dalam kita mempertahankan iman. Jangan sampai kita kalah dengan, maaf kata, dengan apa yang dunia tawarkan ya Bapak. Yang dunia tawarkan itu adalah mahkota kesia-siaan. Bukannya saya anti dengan olahraga yang sudah mencapai prestasi. Oh itu bagus. Oh saya senang. Saya di Salatiga ini ditunjuk jadi KONI loh Pak, pengurus KONI. Iya, untuk ngurusi olahraga. Saya mau, Pak Adi gimana Pak Adi? Ya udah nggak apa-apa, ikuti aja. Oh ya wes oke. Saya hobi main catur. Kalau ada mau main catur boleh nanti sama saya gitu. Jadi nggak apa-apa, prestasi, karena di situ ada satu hobi, ada satu prestasi, dan hidup kita bisa maksimal. Orang yang bisa melakukan hobi dengan baik, maka hidupnya bisa berkualitas lebih lagi. Dia bisa mencapai prestasi dengan lebih lagi. Itu gunanya hobi ya. Nggak semata-mata kitab suci memang harus, tapi kita juga harus dengan yang lain untuk kita itu bisa balance. Untuk kita itu nggak sampai, maaf kata, tertutup dengan teknologi, dengan apa semua itu, enggak dong. Kita harus mengikuti bagaimana Tuhan memberikan hikmat bagi manusia sehingga teknologi itu bisa dipakai untuk melayani jiwa-jiwa. Dan saya bersyukur melalui COVID itu Pak Hendra, itu biasanya kita kedatangan tamu dari Jerman, dari Kanada, dari Amerika, dari Belanda. Kita itu selalu ada meeting.
untuk membahas seharusnya tahun 2021 itu ada MWC, Mennonite World Conference ke-17. Setiap 5 tahun di seluruh dunia selalu digilir, dan tahun 2021 tahun depan Indonesia tuan rumah, JKI Holy Stadium yang almarhum Pak Petrus Agung yang kita pakai, karena itu gedungnya besar, bisa muat 12.000 orang. Nanti diperkirakan mungkin seharusnya hampir 5.000 orang di seluruh dunia dari Mennonite, itu hampir 195 negara hadir di Indonesia. Itu mereka kalau rapat ibu bapak mulai pagi sampai malam, bukan 1 hari, sampai seminggu kadang-kadang. 2010 saya sudah di Salatiga, 2008 saya pindah ke Salatiga, 2010 mereka datang dari Amerika, dari Kanada, tanya-tanya rencana 2021. Saya bawa ke tempatnya di Kudus, itu ada perusahaan bis, teman-teman GKMI. Untuk apa Pak? Oh kita mau nyewa bis untuk ini. Kapan acaranya? Oh, iya dan ini ya dan kenapa saya berkata seperti itu? Karena itu 2010 saya ke tempat Jogja, ke tempat Kudus, ke Semarang, tanyain ini, lalu orang itu tanya untuk acara apa Pak? Kita ada konferensi. Kapan? 2021. Wedan 11 tahun. Masih 11 tahun kita sudah rapat. Halo. Terus Pak Adi, udah kamu aja ikut rapat, jangan ngajak saya. Ya udah, saya akhirnya ya mengikuti. Itu tiap tahun selalu begitu. 2011, 2012 semakin dekat mereka intens selalu. Nah, dulu kalau kita rapat itu mereka jauh dari Jerman, dari Kanada, dari Belanda, naik pesawat ke Indonesia Pak Indra. Ketemu seminggu terus mereka pulang. Itu uang mahal, betul? Nggak kayak naik kereta api dari sini ke Jakarta cuma 1.000, berapa ratus ribu, itu sampai jutaan ya Bapak. Tapi dengan lewat Zoom kita rapat akhirnya bisa, nggak bayar, cuma kuota. Waduh mereka senang. Jadi kita selalu ada itu tiap berapa update. Mereka sudah nyewa tempat di Holy Stadium, rumah disewa untuk 2 tahun. Karena COVID akhirnya kita undur 2022. Itu luar biasa. Saya bersyukur bagaimana dengan teknologi yang ada ini, akhirnya kita juga bisa pelayanan, betul? Melayani ke daerah-daerah, Injil bisa diberitakan, itu menjaga iman kita, sehingga kita itu terus dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Jangan kita menyerah, jangan kita putus asa. Amin. Marilah kita berlomba dengan tekun. Yang terakhir dikatakan demikian, ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah tata kanan Tuhan. Dalam kita melakukan perlombaan iman, mata kita hanya melihat pada Tuhan Yesus, tidak boleh melihat manusia. Ya bukan berarti kita mengabaikan manusia lalu semua sendirian, kita harus jalan sendiri. Enggak, perlu yang lain ya. Tapi lebih dari itu, ke depan itu Tuhan Yesus itu adalah segalanya. Dialah yang akan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Di dunia nggak ada orang yang sempurna. Saya jamin, betul? Saya dulu punya kenalan ibu bapak, gelarnya 10. Jadi kalau lihat di Indonesia gelarnya 5, 6, 7 itu formal kayak udah perlinde gitu. Gelar 10. Saya tanyai, why you have so many degree? Dia bilang untuk tanya ini, saya aku jawab ini, aku tanya ini, aku jawab ini. Wah, hebat. Tapi dia bilang akhirnya dia apa? Stres sendiri. Karena apa? Karena kepintaran. Orang lain dia harus pintar seperti dia. Orang yang sempurna seperti itu. Tidak ada orang yang sempurna. Kalau satu gereja kemasukan orang yang sempurna, maka gereja itu nggak sempurna. Orang itu yang akhirnya membuat tidak sempurna. Dan akhirnya tidak ada yang sempurna. Karena kita masih hidup di dunia, kita dijewet masih sakit, kita masih haus, masih minum. Saya sambil minum sekali ya. Dia nggak ada yang sempurna. Sama istri, suami istri juga sama. Gini aja bisa sakit.
bisa masalah. Ada, tapi disitulah kita diproses untuk kita bertahan, tekun. Ibu bapak, jujur, saya percaya memang kedatangan Tuhan sudah dekat. Karena itu yang akan diuji, yang akan dicek, yang akan diperiksa, yang akan di istilahnya itu menghadapi masalah itu gerejanya. Jangan heran kalau banyak pendeta-pendeta yang akhirnya sudah pulang ke rumah Bapak lebih dulu dan kena masalah, ya, karena pendeta-pendetanya akan diproses oleh Tuhan. Kalau kau nggak hati-hati, saya selalu singgung, hamba Tuhan dengan hambatan Tuhan nggak beda jauh. Halo, kok semuanya pada? Betul ya? Hamba Tuhan dengan hambatan Tuhan nggak beda jauh. Karena itu jangan sampai jadi hambatan Tuhan. Kalau kita jadi hambatan Tuhan, Tuhan, aku melakukan mujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu, KKR jutaan orang demi namamu. Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Pret, ambiar saudara nanti. Betul. What for? Untuk apa? Karena itu sungguh-sungguh engkau melayani. Jangan hanya karena, maaf kata, karena materi atau karena apa. Itu yang membuat saudara akhirnya bisa merubah. Hati-hati. Kemarin saya singgung di CKI Proskuneo. Proskuneo itu menyembah proskuneo, menyembah, maaf kata, seperti anjing. Ya, betul ya? Menjilat, menanti tuannya. Anjing itu seandainya dipukuli, dimarahi apapun, dia cuma deket ya. Ya, ekornya goyang-goyang. Kalau senang dia, kalau takut ekornya ditutupin. Nah, seperti itu. Hidup engkau, kalau engkau bisa menyembah Tuhan dengan luar biasa, hidupmu akan diangkat oleh Tuhan. Yes. Tapi kalau engkau nggak hati-hati, engkau akan jatuh. Betul? Ya. Kalau saudara nggak percaya, Lucifer itu siapa? Penyembah. Betul? Wah, proskuneo, yada, kada, terserahlah ngomongnya apa aja. Waduh. Akhirnya apa? Dia sendiri pengen seperti Tuhan disembah. Singkat cerita, jatuh. Hati-hati. Engkau dipuji, engkau bisa jatuh. Betul? Engkau dicaci, engkau juga bisa runtuh. Betul? Tapi kalau engkau tahan diri, engkau bisa menguasadar diri, engkau akan kokoh dan tetap melayani Tuhan. Jangan sampai kalau kita melayani Tuhan, itu maaf kata, hamba Tuhan dengan hambatan Tuhan tidak beda jauh. Koko saya itu dulu ngomong sama saya, temanku itu pengusaha, gabung di satu gereja. Pendeta ini, waduh, lek khotbah, wah, tidak perlu kita harus berhemat diri, tidak perlu belanja yang macam-macam. Oh ya wis, nggak apa-apa. Waktu dia pergi ke Singapura, ketemu, waduh, suami istri ini, wah, kanan kiri itu, wah, bukan hanya gemes-gemes, tahu ya gemes ya, Hermes itu loh, itu Hermes, Eskada ya, lalu LV, waduh, kanan kiri. Loh, khotbahnya kok sih jembek omongan nih, rek. Wis dia diem aja wis. Jari ini gak oleh lu mau blonjo-blonjo, kok iki waduh jame cincin sepatu nih, waduh. Wis diem lagi dia. Singkat cerita dia masuk gereja lagi, penerima tamu Pak, asyir. Wah insyaallah, oh ya, baru datang, iya oke masuk, dilayani. Kang Domo apa kok? Nah, gitu ya. Saya kalau di Surabaya enak ngomongnya, bisa ngomong Surabaya. Kalau saya di Jawa Tengah, Pak Edi ngomong apa ini, ngomongnya kok kayak orang ngamuk-ngamuk. Orang Jawa Tengah itu mendolnya di belakang Bapak, tahu? Mendolnya buri, di depan ketok api, tapi buri ini mentel, ngawas kon. Saya ngerti, kadang-kadang saya gitu kan mereka ya ketawa. Kalau di Surabaya saya ngomongnya wis enak wis, ngerti semua. Kamu apa kok? Oh, aku anu mobil apa? Kayak body shop. Itu loh body paint ya, body shop. Body shop itu kesukaan wanita itu. Singkat cerita, mobilnya dia itu Alphard keserempet, dibawa ke tempat asyir yang jadi penerima tamu. Kok aku njaluk tolong iki yo. Terus dia jadi yang terima tamu asyir ini dia itu yang punya mobil.
Lalu yang baru datang ini yang paint itu, yang apa? Ya, body repair ya. Sampai lupa saya kadang-kadang kalau ngomong body repair ya. Jadi waktu dia melihat ini, waduh, ini ACR mobil apa? Wah, kenapa kok? Ini besar ini, diserempet sampai bapak ini, bapaknya naik motor, dimarah-marahi, wah muatannya gak kuat kok gini-gini. Dia kaget, loh, kok, awakmu itu ACR di gereja? Iya di gereja. Lah kalau mulai hari Minggu koyo malaikat, lek Senin dina Sabtu koyo ngene, aku gak gereja-gerejaan kok. Apa menit gembalamu ku ngomongnya gede, ngedabrus. Aduh, Mbak. Saya terkejut. Itu mungkin 2017. Koko saya itu ngomong gitu yang aku. Berapa tahun kemudian ternyata yang ngomong yang dabrus itu kita tahu sendiri kenapa. Langsungnya itu hamba Tuhan dengan hamba Tuhan. Ibu bapak, jangan sampai hidupmu seperti itu. Sekarang orang lihat gimana? Aduh, disik ngomongnya kayak ngono, ternyata gajah di belakoni, iso khotbah gak iso. Aduh, sedih. Ya, saya katakan terus terang agar ibu bapak tahu, terutama calon-calon pemimpin ini, ya, ibu bapak, ya, jangan kita seperti itu. Karena Tuhan Yesus sudah terlalu mahal dia korbankan. Paulus dengan murid-murid yang lain itu sudah berkorban terlalu banyak. Kita itu nggak berbuat apa-apa. Wah, ngomongnya aja doling-doling gitu. Ataupun ada yang waduh, ya oke lah, nggak apa-apa. Tapi lebih dari itu kita itu harus melihat dengan sungguh-sungguh bagaimana itu pertandingan iman itu harus kita lakukan. Jangan sampai kita memanfaatkan ataupun menyalahgunakan apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Paulus itu itu teguran Paulus dalam 1 Timotius 3 itu tegas sekali Bapak. Sebagai hamba Tuhan itu kriteria itu ya. 1 Timotius 3 itu jelas sekali itu. Ayat 1 sampai 13 itu. 1 Timotius itu syarat penilai jemaat waktu itu tidak bercacat penilai jemaat, tidak bercacat suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, memberi, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai. Terus orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggembar anggur, jangan serakah, ya. Suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Itu ada kurang lebih 27 kualifikasi yang ditunjukkan oleh Paulus sebagai pemimpin. Petrus di dalam 1 Petrus pasal yang kelima dia hanya menuliskan kurang lebih hanya 7 kualifikasi sebagai seorang pemimpin. 1 Petrus 5 nanti ibu baca 1 sampai 5 itu. Jangan dengan paksa, dengan sukarela, menurut kehendak Tuhan, jangan mencari keuntungan, tapi kita mengabdikan diri. Kita bukan memerintah, tapi kita menjadi teladan bagi kawanan domba. Nanti Gembala Agung datang, dia memberikan kita mahkota kemuliaan. Gak bisa main-main, gak gampang. Kan itu engkau kalau sudah masuk dalam pelayanan, musuh selalu berusaha menembak. Setan itu berusaha untuk mencari ini jenderal-jenderal untuk dijatuhkan. Saudara dan saya ini adalah sasarannya. Tapi jangan takut, karena apa? Kita harus tekun. Seperti yang dialami oleh murid-murid, mereka bertekun. Dan mereka bertekun sampai mereka akhirnya bisa mencapai garis akhir yang Tuhan mau. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kepada kesempurnaan. Dikatakan ingat selalu akan Dia. Ditekankan lagi oleh Paulus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ada saatnya engkau akan lemah dan putus asa. Saya jamin. Entah engkau menjadi gembala 50-70 tahun, ada saatnya engkau akan lemah dan putus asa. Iblis selalu mencari waktu untuk menjatuhkan saudara. Tapi kita harus tetap tekun. Amin. Kita tetap setia. Kalau engkau gak setia pada perkara yang kecil, Tuhan gak mungkin berikan kesetiaan yang lebih lagi.
Tapi kalau engkau dipercaya dengan yang kecil dan engkau bisa melakukan dengan baik, Tuhan akan tambahkan. Tapi saya singgung beberapa, maaf kata, gereja yang ada masalah, mereka dengan intelnya mereka punya persoalan, datang kepada kita. Pak Adi selalu beritahu, kamu janganlah, tidak usah bergabung dengan kita. Malah pada saat-saat kritis seperti itu, dia perlu kamu sebagai penopang. Jangan kau tinggal. Itu pesan Pak Adi. Di JKI juga sama, pembenaran bermasalah. Wah, udah ada. Kamu jangan pergi. Kalau kamu pergi, dia tidak ada yang menopang. Dia bisa jatuh dan engkau ditanggung, engkau diminta tanggung jawab. Mengapa engkau lari? Engkau bukan seperti brother skipper. Engkau harus bertahan sampai nanti kalau memang betul Tuhan nyatakan engkau harus pergi, engkau pergi, nggak apa-apa. Tapi kalau engkau bertahan, membantu dia, menyadarkan dia, menopang dia sampai dia sadar, sampai dia pulih, luar biasa. Itu engkau bisa mendamaikan. Kita bukan orang yang berseru saja. Tuhan, betapa aku berbuat demi namamu. Tuhan berkata, enyah daripadaku. Halo, saudara, kalau kita dari atas nggak diterima di surga, masuk mana? Neraka. Tetangga nih Pak Hendra sih lumayan dapat swike atau dapat roti. Pak Wesel lebih baru lagi. Betul. Dari surga neraka, terlambat nggak sama apa. Karena itu kita harus tekun. Brothers keepers, bergandengan tangan. Kata ketekunan ini luar biasa. Hupomeno, to hold out under stress. Artinya apa? Hold out itu bertahan, menahan. Under, di bawah stres, stres tekanan, distress, tapi kita bertahan. Saudara bertahan, saudara bertahan, saudara bertahan, saudara akan kuat. Amin. Saudara akan kuat. Engkau kuat dan engkau bisa menggendong yang lain, engkau bisa menggendong yang lain, engkau akan kuat dan semakin kuat dan Tuhan akan mempercayakan yang lebih dalam hidupmu. Tapi kalau kamu nggak kuat, Tuhan, aku nggak mau semua meledak blok. Saudara, hidupmu gak teruji, imanmu masih belum seperti wanita yang dikatai Tuhan Yesus tidak patut memberikan roti kepada anak-anak, diberikan kepada guguk anjing. Tuhan, walaupun aku anjing, aku layak menerima yang jatuh dari Tuanku. Waduh, luar biasa itu. Amin. Kalau kita seperti itu, engkau akan mencapai, walaupun kau di bawah tekanan, kemampuan untuk menahan. Kalau engkau bisa menahan, tidak hanya menahan tekanan, tapi engkau juga menahan dirimu, engkau menahan emosimu, engkau menahan sikapmu, engkau bisa mengalah. Disitulah Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Amin. Ketekunan perlu dalam hidup kita untuk kita mencapai garis akhir. Saya senang kalau di Surabaya, karena apa? Bahasanya enak. Kalau saya ngomong, tekan di, apa artinya? Sampai mana? Kalau engkau kena tekanan, engkau tekun, engkau kena tekan, engkau akan tekan sampai tujuanmu. Amin. Kalau engkau kena tekanan, bukan itu yang membuat engkau jatuh, tapi itu yang membuat engkau bisa mencapai destinimu. Ibu bapak, dan saya bersyukur himpitan, tekanan, gesekan itu selalu ada. Bukannya kita lari, tapi kita itulah untuk kita bertahan. Saya dulu waktu pindah dari Surabaya ke Salatiga juga sama Bapak, 2008. Saya ngomong sama Pak Adi, Pak Adi, orang ini kok kayak gini, gimana ya? Perlu saya hadapi dengan cara Surabaya atau cara Jawa Timur, Jawa Tengah? Saya bilang gitu. Pak Adi ngomong, udahlah, malah kamu bersyukur. Loh, kok bisa bersyukur? Dia mempunyai satu kelebihan untuk memproses hidupmu. Astaga. Dan terus gimana? Ya gampang, damai aja sama dia. Wah, rasanya ego. Wah, aku gak salah kok Pak Adi. Ini kamu punya harus diproses oleh Tuhan lewat orang itu. Akhirnya saya sadari, oh betul, saya harus istilahnya itu bisa untuk ini. Ya akhirnya puji Tuhan, sekarang sudah gak ada masalah, semuanya bisa berjalan dengan baik. Bertahan, bertekun.
Kalau enggak, gergeten pengennya udah nempel gitu Bapak. Saya ngomong, saya dulu ini mantan Kyokushinkai ini second ini kalau mukul dadok sudah biasa ini dulu. Rasanya gergeten tapi enggak boleh. Pendeta mana boleh bertengkar gitu. Udah Pak Adi. Kalau saya pergi dengan Pak Adi, Pak Adi ngomong, enak kalau pergi sama Pak Edi ini, ban hitam, dia bilang, oh ya sabuknya sabuk hitam, sama rodanya hitam, dia bilang gitu. Dia pernah sekolah kita maaf kata engkel-engkelan sama tukang becak. Ya di sini Bapak. Wah, ingat ya, bukan levelmu loh ya. Oh iya, levelmu itu sekalian itu sama gubernur atau sama jenderal. Kalau sama tukang parkir, tukang becak ngalah jangan. Oh iya Pak Adi, saya juga direm, betul Bapak. Ya harus saya terima untuk menyadarkan saya. Kalau enggak saya kebablasan. Saya nggak bisa mencapai tekan itu saya tidak bisa mencapai tujuan hidup saya. Dikatakan di sini tadi, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kalau engkau lemah dan putus asa, itu seperti orang yang hidupnya itu sudah tidak loyo, tidak ada harapan. Tapi kalau engkau mengingat bagaimana Tuhan Yesus bersebagaimana murid-murid memberikan tongkat itu, dan awan yang mengelilingi kita itu menjadi saksi, maka engkau akan berlari dengan begitu rupa untuk mencapai garis akhir. Betul? Saya sedikit cerita. Saya seharusnya nggak senang olahraga sepak bola, ya. Tapi suatu ketika beberapa kali sih saya diajak nonton sepak bola di Chelsea lawan MU di stadion di Inggris di Manchester. Wah mahal loh Bapak, harganya satu orang 17 juta. Saya ngomong sama bos, iku eman aku dulu babalan 2 jam 3 jam teriak-teriak suaraku habis, aku kayak nomentani ya bos. 17 juta kan masih lumayan buat beli oleh-oleh permen atau apa tuh kan bisa. Singkat cerita, enggak boleh, harus semuanya ikut. Waduh, 44 itu cowok-cowok itu sebagainya ikut semua nonton, dikirimnya. Wah semangat tuh Pak. Seperti kita lihat di TV, tapi itu lebih ngeri lagi. Itu saya melihat tuh seperti turun ke bawah itu seperti 30-40 meter. Jadi terbawa suasana. Itu menit-menit pertama, menit tengah atau menit terakhir yang paling ganas. Jujur. Menit pertama biasa, betul. Kedua istilahnya babak berikutnya biasa. Tapi setelah menit ke-80, menit 85 gimana? Waduh goblok kayaknya Pak Romeo kan iso. Ya, padahal kita sendiri kalau main nggak bisa, gos-gosan. Ayo terus sampai 90, betul? Menit 90, nggak bisa main lagi, dah selesai, tinggal nangis. Kita itu di menit-menit yang terakhir. Saya nggak tahu apakah ibu bapak di menit 89 atau 80. Saya harap Pak Indra masih menit 70. Pak Wesley juga, ya. Bu Riz juga, ya. Pak Nathan juga, saya juga, Pak Levi juga. Ayo, bukannya kita santai, berlomba bagaikan awan yang menaungi, yang menjadi saksi hidup saudara dan saya, menjadi berkat kemanapun kau pergi, sehingga orang bisa tahu bahwa engkau melayani Tuhan yang hidup, Tuhan pencipta langit dan bumi, tidak sia-sia. Amin. Orang nanti bisa percaya, kita bisa membawa orang supaya selamat. Kalau hidupmu tidak sesuai, mana bisa kita menjadi saksi. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Pemain musik bisa maju juga, singers. Kita nyanyikan lagu ini indah sekali ya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku
kasih Engkau Bapa yang baik. Engkau tahu persis siapa kami dan apa yang harus kami lakukan. Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, hamba-Mu berdoa untuk malam hari ini, untuk ke-11 hamba-Mu ini Tuhan, yang akan kita doakan, kita utus untuk mereka hidupnya menjadi berkat, menjadi hamba Tuhan yang berkenan, menjadi hamba Tuhan yang menyenangkan tuannya, yaitu Engkau sendiri. Tolong Tuhan, kami perlu Engkau. Mampukan hamba-hamba-Mu ini untuk mereka bisa menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Secara khusus JKI Bos Blessing Family ini Tuhan, hamba juga bersyukur berbulan-bulan, hampir 7 bulan lebih Pak Hendra bertahan, dan akhirnya malam hari ini kami bisa untuk meresmikan, mendedikasikan tempat ini untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, biarkan hidup hamba-Mu ini akan berbau harum, menyenangkan hati-Mu. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah muncul di antara kami. Kami meninggalkan yang lama Tuhan, dan kami menangkap sesuatu yang baru. Dan biarkan itu Tuhan akan berbuah lebat, bukan berbuih-buih, tapi berbuah-buah yang lebat untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih. Berkati waktu-waktu yang sakral ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan Pak Lukas Mujianto, Pak Nathanael Triyono, istri juga diajak ya, Bu ya, juga istri atau suami ya. Pak Tumpal Silta sama Ibu Ibu Risiana Dorajo ya. Lalu Pius Lea Pius ya. Waktu bisa sedikit geser lagi ya untuk Pak Singgih.